Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, kita telah masuk kepada bulan yang setiap tahunnya kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah telah wajibkan bagi kita semua untuk berpuasa 1 bulan penuh di dalamnya. Bagaimana Allah telah berfirman di surat kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka siapa di antara kalian yang bersaksi bahwasannya Ramadan telah datang, maka wajib baginya untuk berpuasa 1 bulan penuh di dalamnya. Dan salah satu daripada hikmah Allah mewajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh itu adalah sebagai sarana bagi Allah untuk mengabulkan doa kita yang selama setiap selesai sholat kita doa. Mungkin kita lebih kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami minta akan kebaikan-Mu di dunia dan juga di akhirat. Dan juga ketika kami di akhirat, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bulan Ramadan sengaja Allah wajibkan sebagai sarana untuk Untuk mengabulkan doa kita tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di hadisnya yang sangat sahih, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sendiri bahwasanya siapa di antara kalian, kata Nabi, yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjalankan tidak hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja, tapi juga dia menjalankannya dengan iman. Ya, iman di sini penting, dan juga wahtisaban, dan juga pengharapan penuh hanya kembali kepada Allah. Jadi kita beribadah hanya untuk kepada Allah, wahtisaban. Maka ganjaran bagi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan 2 syarat itu dia kerjakan di dalam puasa tersebut, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka terampunilah dosa-dosa mereka yang telah lalu. Sekarang kita mari introspeksi diri. Pasti di setiap tahunnya dan bahkan di setiap harinya kita selalu melakukan dosa. Maka siapa di antara kita yang tidak mau diampuni? Pasti kita semua inginnya diampuni semua dosa-dosa yang kita telah kerjakan. Karena di dalam Al-Quran pun juga telah Allah tegaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sekecil apapun kebaikan pasti akan Allah balaskan, dan bahkan sekecil dosa pun akan tetap Allah balaskan. Maka teman-teman sekalian, pada kultum sesi kali ini saya akan membagikan kepada ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian, satu amalan yang sering terlupakan. Dan ini merupakan amalan yang sangat mudah, makanya sering orang terlupakan dan bahkan ditinggalkan karena saking mudahnya. Tapi sebelum saya kasih tahu, ada 2 poin utama yang harus saya sampaikan di video ini. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri, dan juga yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, teman-teman sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Kata Nabi, apabila telah datang bulan Ramadan, maka terbuka lebar pintu surga. Dan juga apabila telah datang bulan Ramadan, maka tertutup rapat pintu neraka. Dan juga setan-setan di dalamnya pun sedang dibelenggu di dalamnya. Maksud daripada hadis ini, teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebuah perumpamaan bahwasanya di bulan Ramadan itu saking banyaknya orang-orang yang sedang berpuasa, maka meningkatnya nilai takwa. Dan takwa itu merupakan syarat, bukan syarat, ibarat kata itu merupakan langkah mudah setiap orang untuk memasuki surga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat ke-3 Al-Imran di ayat ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Jadi Allah itu telah menyiapkan sebuah surga yang khusus bagi orang bertakwa. Dan orang berpuasa itu teman-teman sekalian, tidak hanya sekedar meningkatkan imannya tapi juga meningkatkan takwa. Di surat kedua Al-Baqarah di ayat ke-182. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana aku telah mewajibkan umat-umat sebelum kamu untuk berpuasa. Dan aku wajibkan berpuasa itu hanya tujuannya, salah satunya hanya untuk meningkatkan takwamu. Ketika takwamu naik dan kamu mati dalam keadaan husnul khatimah dengan takwa, maka mudah untuk bagiku untuk memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi saking banyaknya orang-orang pada saat bulan Ramadan itu, umat muslim pada situ meningkat takwanya, Nabi gambarkan surga bagi mereka sangat terbuka luas, sehingga mudah bagi mereka untuk memasuki surga dengan satu langkah saja. Terus mengapa setan dibelenggu kemudian neraka ditutup? Maksudnya saking dikitnya umat Islam pada saat itu melakukan kemaksiatan, keburukan, ya akhirnya tutup aja neraka karena takut bangkrut nerakanya, mending ditutup aja sekalian. Mudahnya kalau kita mau memahami hadis tersebut gitu. Dan terus setan terbelenggu maksudnya gimana? Setan itu ketika ingin menyerang manusia dengan godaan-godaan mereka, itu damage-nya itu kena setan sendiri. Damage-nya kena setan sendiri. Karena kata Nabi SAW juga bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu ibarat kata perisai. Jadi segala macam keburukan dan juga kemaksiatan. Sehingga ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan, keburukan yang digoda ya melalui setan itu sendiri, itu damage-nya nggak kena karena udah ada perisai, yaitu puasa itu sendiri, puasa Ramadan itu sendiri. Sehingga teman-teman sekalian, jangan sampai kita merusak perisai yang telah kita bangun itu sendiri. Ya, jangan sampai dengan menonton pornografi, ya, porno aksi dan sebagainya, atau mungkin pacaran, terutama teman-teman sekalian semua, ya, jangan sampai, karena kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwasannya maka li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah, di surat ketiga Al-Imran ayat ke-134, bahwasanya di setiap manusia itu punya batas hidupnya masing-masing. Kalau tiba-tiba misal kita di bulan Ramadan ini sedang pacaran dan juga saat puasa, pada saat itu juga sedang melakukan kemaksiatan, boleh jadi puasa yang kita lakukan itu sia-sia. Dan puasa yang kita kerjakan itu hanya sekedar mendapatkan lapar dan hausnya saja. Oke, kemudian poin yang kedua teman-teman sekalian, mengapa bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalamnya Allah menurunkan sebuah kitab yang sangat agung, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam surat kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan sebuah kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu tujuannya bukan hanya sekedar untuk dihafal dan juga bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu petunjuk bagi setiap manusia dan juga untuk tahu yang mana yang benar dan juga mana yang salah. Maka teman-teman sekalian, nasihat pada teman-teman sekalian yang menghafal Quran dan penghafal Quran terutama, jangan sampai Anda meninggalkan Al-Quran, jangan sampai. Karena jagalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi mulia bagi siapa yang memilikinya. Sebagaimana Ramadan Allah muliakan karena Al-Quran itu sendiri. Maka terakhir teman-teman sekalian, yang menjadi poin utama daripada khutbah kali ini adalah amalan apa yang sering terlupakan, yaitu jawaban mudahnya hanya istighfar teman-teman sekalian. Hanya istighfar. Kalau misalkan saya katakan misal sedekah jadi amal yang terlupakan, maka akan ada alasan yang muncul, yaitu adalah saya nggak ada punya duit sehingga tidak bisa untuk bersedekah. Kalau misalkan saya katakan Al-Quran merupakan amalan yang terlupakan, maka alasannya adalah waktu yang tidak tersedia di setiap harinya. Sekarang saya tanyakan pada Anda semua, apa hambatan Anda untuk beristighfar? Karena Anda pada saat main game, bahkan saat main game pun, pada saat nyetir pun, itu bisa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai. Apalagi di bulan Ramadan, ya kan? Dan Ramadan ini merupakan bulan yang mustajab bagi setiap orang yang berdoa. Maka teman-teman sekalian, dan bahkan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan di dalam suratnya, di surat kedua Al-Baqarah di ayat ke-222, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah sangat mencintai setiap orang yang suka bertaubat dan juga orang-orang yang setiap harinya selalu mensucikan dirinya dengan istighfar. Maka teman-teman sekalian, kesimpulannya pada kali ini adalah jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran dan juga jangan menyia-nyiakan Ramadan yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir, jangan pernah ketinggalan istighfar di setiap harinya. Mungkin sampai sini saja bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.